dimaksud itu seperti apa? Yang baru ketemu tiga variabel ini aja Pak In. Oke. Terus yang jadi pertanyaan apa Mas Dimas? Nah, yang jadi pertanyaan adalah tadi Pak In, tingkat dukungan dan bantuan yang bisa positif terhadap tingkat keberhasilan itu seberapa banyak dan apa saja sih begitu Pak In? Tingkat dukungan dan bantuan ini variabel atau apa maksudnya? Variabel Pak In. Variabel X gitu. Iya. Iya. Ya sudah, ya diuji dulu kan gitu. Cuman ini baru 3 variabel, belum ada intervening, moderatingnya belum ada. Nah, ya itu Pak In, Ya. belum ketemu Ya. Pak In. Ya boleh saja pakai kuantitatif. Kalau kuantitatif harus ketemu dulu variabelnya, kemudian harus buat modelnya di depan. Model itu dibangun berdasarkan logika teori dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, begitu. Baik Pak In, terima kasih Pak In. Boleh, itu boleh disusun menjadi penelitian kuantitatif juga boleh. Ya, gitu. Jadi modelnya harus dibuat dulu memang. Kalau kuantitatif. Kalau kualitatif kan enggak gitu. Kalau bedanya di situ. Kalau mudah mana ya memang mudah yang kuantitatif. Ya, gitu. Iya betul Pak In, mudah yang kuantitatif. Ya, gitu. Ya boleh, tadi sudah ketemu 3 variabel, lah, cari variabel yang lainnya. Yang menentukan kesuksesan waralaba gitu kan? Iya, betul Pak In. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan waralaba. Gitu. Nah, cuman yang tidak boleh adalah kalau modelnya hubungan langsung saja, harus ada intervening ataupun moderatingnya. Gitu sih. Itu Mas Dimas, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak In. Cukup ya. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Kita mulai kuliah kita malam hari ini. Tadi Mas Dimas sudah mengawali menyampaikan progresnya, progres tentang rencana tesisnya. Gitu. Tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Mas Dimas ya. Kemarin punya ide kualitatif, ternyata berpikir ulang mau kuantitatif ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, sudah mulai baca-baca, sudah mulai ketemu variabelnya meskipun belum lengkap modelnya. Tidak apa-apa, itu proses. Ya, proses nanti semakin baik, semakin baik kan gitu. Baik teman-teman. Hari ini nanti kuliahnya agak cepat karena saya itu rapat jam 7 sampai jam 9 undangannya di kampus. Ini saya posisi masih di kampus. Maka tadi saya tawarkan di grup kalau ada yang mau kuliah di kampus offline, nah bisa offline ketemu di kampus gitu. Ini posisinya di ruang kelas saya. Ya. Tapi karena hybrid ya tetap bisa dengan Zoom, bisa dengan offline di kelas. Gitu. Oke, sebelum teman-teman menyampaikan progresnya, saya akan menyampaikan sedikit materi dulu. Melanjutkan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemarin kan kita diskusi mengenai bedanya skripsi, tesis, dan disertasi, begitu ya, yang sudah kita diskusikan. Kemudian
roadmap masalah penelitian, bedanya antara skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, kalau skripsi cukup fenomena bisnis saja, kalau tesis di samping fenomena bisnis ada riset gap, kalau disertasi di samping fenomena bisnis riset gap ada teori gap. Itu kemudian ini tahapan proses riset ini yang sudah juga kita diskusikan, mulai dari problem discovery. Jadi kalau tadi mau meneliti mengenai kesuksesan bisnis waralaba, maka harus ada problem discovery dulu. Penemuan permasalahan, itu masalahnya misalnya banyak waralaba yang tutup, gulung tikar misalnya. Nah, menarik untuk diteliti. Maka apa sih sebenarnya yang menentukan kesuksesan, kan gitu. Saya pernah menulis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha startup. Nah, nanti bisa dijadikan rujukan, itu di Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, nanti bisa di browsing Mas Dimas gitu ya. Gitu, jadi selalu penelitian itu berangkat dari ingin memecahkan masalah. Maka masalahnya harus jelas dulu. Masalah ini dari masalah real adalah berupa fenomena. Berdasarkan telaah pustaka, maka di sini masalahnya adalah riset gap. Kan gitu. Setelah itu membuat desain penelitian, apa mau kuantitatif, apa mau kualitatif, mengambil sampel, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat laporan dan kesimpulan, kemudian ada temuan kan, ada temuan, begitu seterusnya. Ini proses di dalam riset. Nah, sekarang target kita kan hari ini mestinya sudah sampai pada penyusunan bab 1 gitu ya. Pertemuan 3 itu bab 1-nya sudah. Jadi ini format bab 1, format proposal kita. Target kita proposal ya, tidak hanya bab 1. Kalau selesai mata kuliah ini. Kalau bab 1 itu target kuliah ketiga hari ini. Jadi sistematika proposal itu terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 telaah pustaka dan pengembangan model penelitian. Ini untuk yang kuantitatif khususnya. Dan bab 3-nya adalah metode penelitian. Nah, masuk ke bab 1, apa sih isinya bab 1? Bab 1 isinya cuman ini, ada 5 subbab. Mulai dari latar belakang masalah, ya, latar ya, sesuatu yang melatar belakangi munculnya permasalahan yang akan diteliti. Ini diceritakan. Isinya di sini ya cerita tentang arti pentingnya penelitian ini. Mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Alasan-alasan rasional mengenai mengapa penelitian ini dianggap penting. Didukung oleh fenomena tadi, fakta di lapangan yang menggambarkan ada masalah. Didukung oleh adanya riset gap. Hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang masih tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, kan begitu. Ya, setelah latar belakang masalah, jadi di latar belakang ini intinya kita mau meyakinkan bahwa penelitian yang akan kita lakukan ini penting, urgent, mendesak untuk dilakukan, gitu ya. Setelah itu merumuskan masalah, ya, subbabir rumusan masalahnya. Ya, statement masalahnya apa?
yang akan dicari solusinya. Ya, misalnya tadi masalahnya, ya misalnya ya latar belakang masalah punya Mas Dimas tadi banyak para wirausaha waralaba, para ini banyak yang mengalami kegagalan, gitu ya. Maka pokok permasalahannya adalah bagaimana supaya meningkatkan kesuksesan para pebisnis waralaba ini, gitu, atau mengurangi risiko kegagalan dalam bisnis waralaba. Itu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu akan dikonkretkan pada pertanyaan penelitian. Kalau rumusan masalah itu apa yang ingin dicari solusinya, kalau pertanyaan penelitian ini sudah ke empirisnya nanti, pertanyaan empiris yang akan diuji. Ya, ya poin C pertanyaan penelitian, setelah itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian, dan terakhir di bab 1 manfaat penelitian. Jadi hanya 5 subbab ini bab 1. Ya. Nah, ini sering dijadikan satu, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian ini sering dijadikan satu subbab, nggak masalah, gitu ya. Kalau dijadikan satu malah hanya 4 subbab. Nah, latar belakang penelitian. Bagian ini memuat fakta-fakta atau gagasan-gagasan yang relevan dengan masalah penelitian sebagai titik tolak merumuskan masalah penelitian. Alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan penelitian ini dipandang menarik dan penting untuk diteliti. Kenapa perlu meneliti kesuksesan waralaba, bisnis waralaba? Wah, karena fakta banyak yang gagal. Sementara ini waralaba banyak juga terus bermunculan. Banyak yang gagal kok banyak bermunculan. Kan gitu. Apa yang menyebabkan mereka ini gagal? Menarik ini untuk diteliti. Bagaimana supaya mereka tidak gagal lagi, kan begitu. Ya, jadi fakta-fakta atau gagasan-gagasan yang relevan dengan masalah penelitian sebagai titik tolak merumuskan masalah penelitian, namanya latar belakang. Sesuatu yang melatar belakangi munculnya masalah. Ya, latar belakang masalah gitu ya. Alasan mengapa masalah yang ditemukan dalam usulan penelitian itu dipandang menarik dan penting. Jadi penelitian kita itu ada gunanya gitu loh. Tidak mengada-adakan masalah, begitu ya. Latar belakang penelitian berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian. Latar belakang penelitian dapat bersumber pada fenomena lapangan atau fenomena bisnis ya. Ini kalau penelitian aplikatif itu sumbernya fenomena di lapangan. Tetapi di tesis di samping fenomena lapangan juga bersumber pada riset gap. Nah, kalau hanya riset gap saja masuknya di penelitian fundamental. Nah, untuk memperkuat alasan perlunya dilakukan penelitian harus didukung dengan data yang memadai, dan dalam bagian akhir ditulis dengan penegasan topik yang akan diteliti, bukan judul. Jadi nanti jangan menulis begini, berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul. Nah, itu skripsi itu. Kalau tesis enggak. Jadi bagian akhir ditulis dengan penegasan topik yang akan diteliti, bukan judul. Nah, judul itu hanya ada di halaman judul di depan. Nah, di latar belakang ya nggak ada judul, gitu ya. Jadi tapi menegaskan mengapa kok penelitian mengenai kesuksesan waralaba ini penting untuk diteliti, ya, itu ditegaskan. Kemudian penyajian latar belakang penelitian dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik, atau orang sering mengatakan piramida terbalik. Itu 4 hal yang perlu disajikan pada latar
latar belakang penelitian. Pengantar ke inti permasalahan. Bukti atau fakta adanya masalah. Nah, ini data dalam bentuk kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel yang menggambarkan ada masalah. Ya. Permasalahan pada variabel yang dipilih, variabel-variabel yang dipilih itu didukung data. Kemudian pernyataan masalah penelitian, masalahnya apa yang ingin dipecahkan, yang ingin dicari solusinya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ini sumber permasalahan dalam penelitian. Bersumber dari kehidupan sehari-hari atau fenomena gap atau fenomena bisnis tadi. Adanya penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Loh ini para laba terus tumbuh tapi kok banyak yang gagal. Ini kan penyimpangan. Terdapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Terdapat pengaduan, adanya persaingan dan seterusnya. Terdapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Perusahaan sudah melakukan promosi besar-besaran, tetapi kok volume penjualannya nggak naik atau malah turun. Nah ini kan ada fenomena menarik ini untuk diteliti. Kenapa ini? Yang salah metode promosinya atau apa? Atau memang produknya yang ditawarkan itu sudah tidak menarik lagi. Banyak produk lain yang lebih lebih bisa memuaskan pelanggan misalnya. Ini hanya contoh. Terdapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan dan seterusnya. Atau bersumber pada penelitian sebelumnya, riset gap. Adanya perbedaan hasil penelitian menjelaskan mengapa kok berbeda. Yang satu mengatakan bahwa faktor dukungan apa tadi Mas Dimas berpengaruh terhadap kesuksesan. Tetapi peneliti lain mengatakan faktor dukungan tidak berpengaruh. Loh. Yang benar yang mana ini? Kok beda-beda hasilnya? Menarik ini untuk diteliti lebih jauh kan begitu, namanya riset gap. Adanya konsep hubungan yang belum jelas. Jadi menjelaskan alur logika hubungan. Atau adanya keterbatasan penelitian sebelumnya di jurnal. Kalau teman-teman membaca jurnal, di situ pasti ada keterbatasan penelitian. Jadi mengembangkan penelitian sebelumnya untuk menyelesaikan keterbatasan yang ada. Nah, jadi fenomena gap bisa digambarkan seperti ini. Kondisi seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan harapan misalnya. Harapannya ini kinerja yang di tengah ya, kurvanya misalnya apa ini? Kenyataannya lebih rendah misalnya. Atau kenyataannya kondisi seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan harapan. Ini ada gap sehingga menarik untuk diteliti. Berikutnya judul penelitian. Setelah masalah diidentifikasikan dengan tepat, langkah berikutnya adalah memberikan nama penelitian atau judul penelitian. Jadi judul itu belakangan, bukan judulnya dulu. Ketemu masalahnya dulu, baru judulnya. Ya, judul bisa berganti. Ya. Dua orientasi dalam memberikan judul penelitian, orientasi singkat, misalnya ini. Analisis kualitas pelayanan jasa perbankan misalnya. Berorientasi jelas, menggambarkan jenis penelitiannya, objek yang diteliti, subjek yang diteliti, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, dan seterusnya. Dari akar masalah yang sesungguhnya. Nah,
atau permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, maupun biaya misalnya. Permasalahan nggak meyakinkan, oh kenapa toh kok pengen meneliti kinerja pemasaran? Ada data, fenomena, fakta yang menunjukkan bahwa kinerja pemasaran dari tahun ke tahun terus menurun. Apa ini yang menyebabkan kinerja pemasaran menurun? Di samping fenomena ada riset gap. Orang meneliti pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran kok beda-beda hasilnya. Dan ini kan hanya untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu penting. Penelitian yang akan kita lakukan itu urgent. Penelitian yang akan kita lakukan itu ada gunanya. Itu gunanya latar belakang. Ya. Berdasarkan tabel 13 terlihat bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran juga masih memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut dengan harapan dapat untuk menerangkan hubungan kausal antara inovasi dan kinerja pemasaran. Itu jadi justifikasinya harus jelas. Ya. Kesalahan yang sering terjadi dalam menyajikan latar belakang. Membuat latar belakang penelitian yang tidak jelas, tidak didukung data. Jadi data atau fenomena tadi mutlak, ya harus ada. Tidak didukung oleh alasan pemilihan variabel. Wah, variabelnya ada berapa? Harus jelas mengapa kok menggunakan variabel-variabel itu. Dasarnya apa ya? Penelitian-penelitian terdahulu, adanya riset gap. Kan gitu. Dasarnya adalah teori, ya, logika teori yang digunakan. Tidak ada pernyataan masalah penelitian secara tegas. Ya. Poin B tadi perumusan masalah penelitian. Ya, rumusan masalah merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Jadi tidak langsung. Bagaimana pengaruh dukungan terhadap kesuksesan waralaba itu namanya pertanyaan penelitian. Rumuskan masalah dulu, setelah itu baru pertanyaan penelitian. Masalah penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan. Sedangkan pertanyaan penelitian dinyatakan dalam kalimat tanya. Jadi bedakan antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Ini harus dibedakan. Nah, hal yang harus ada dalam perumusan masalah penelitian, intisari masalah penelitian. Jadi di ringkasan masalah realnya itu ditulis lagi di rumusan masalah. Setelah itu pernyataan penelitian. Ya. Gitu. Intisari masalah penelitian, misalnya dasarnya riset gap, tunjukkan adanya kontradiksi hasil penelitian sebelumnya atau ketidakjelasan konsep pada penelitian sebelumnya sehingga mendorong dilakukannya penelitian. Kalau dasarnya fenomena bisnis, iya.
nanti 7:30. Ya. Fenomena bisnis, tunjukkan masalah yang ada pada objek yang akan diteliti. Tunjukkan masalah yang ada pada objek yang akan diteliti. Tadi, data tadi. Ya. Kesalahan yang sering terjadi dalam perumusan masalah. Tidak ada intisari permasalahan, langsung pertanyaan penelitian. Rumusan masalah bukan merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pertanyaan penelitian menggunakan kalimat yang sulit indikatornya. Oke, yang ketiga, poin ketiga adalah tujuan penelitian. Rumuskan secara singkat tujuan penelitiannya. Apakah untuk membandingkan metode, mengevaluasi suatu program, sistem, metode, ataupun yang lainnya, dan membuktikan suatu teori. Tujuan ini menjawab pertanyaan penelitian lah gampang. Kemudian kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan tujuan penelitian. Tujuan umum tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan khusus tidak menjawab pertanyaan penelitian. Di format kita nggak dibedakan tujuan umum dan tujuan khusus, tapi tujuan penelitian gitu saja. Tujuan peneliti ditulis sebagai tujuan penelitian. Nah, ini nggak boleh. Kesalahan tata kalimat, misalnya tujuannya hanya untuk mengetahui, ini salah. Menggunakan kalimat yang tidak jelas indikatornya. Ya. Nah, contoh ini, tujuan penelitian dan tujuan peneliti. Tujuan dari riset tidak sama dengan tujuan periset. Misalnya tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar master pada program studi magister manajemen USM. Nah, ini salah. Ini nggak perlu ditulis ini. Ya. Kemudian manfaat penelitian. Rumuskan kegunaan penelitian baik secara teori maupun terapan, atau di buku pedoman kita akan dibedakan ada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan secara teoritis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan terapan adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Manfaatnya untuk siapa? Jadi manfaat teoritis, manfaat praktis. Kesalahan yang sering terjadi, manfaat penelitian terlalu normatif. Ya. Manfaat hanya untuk pihak-pihak tertentu yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian, tidak spesifik sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan. Nah, mulai dari latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini harus nyambung. Nyambung terus, atau ada benang merahnya. Nah, benang merah ini tidak hanya di bab 1, nanti harus nyambung juga bab 1 dengan bab 2, bab 2 dengan bab 3, bab 3 dengan bab 4, sampai dengan bab 5, kesimpulan nyambung, ada benang merahnya. Itu kira-kira gambaran bab 1 ya. Gambaran bab 1, kisi-kisi lah. Kira-kira apa sih yang ditulis di bab 1? Formatnya kurang lebih demikian. Gitu. Jadi segera ditulis. Ini sudah pertemuan ke-3. Ya, jadi bab 1-nya harus sudah ditulis. Oke, saya kira itu pengantar dari saya. Berikutnya silahkan yang mau menyampaikan progresnya. Mungkin 2 orang gitu ya. Karena ini nanti saya akhiri cepat, karena tadi saya sampaikan jam 7 ada undangan rapat sampai jam 9 ini di kampus. Tapi ya karena saya ngajar 6:30 saya telat lah nanti gitu. Silahkan yang mau menyampaikan progres. Ya Mas Joko silahkan.
Ya nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah benar kan udah lulus. Iya. Ya. Ya. Oke. Tapi sudah tahu gambarannya ya. 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 Sambil saya komen ya. Rumusan masalah ini harus ada intisari masalah realnya dulu. Diperkuat adanya riset gap, kemudian statement permasalahannya apa. Nah, kemudian berdasarkan pokok permasalahan, maka dirumuskan pertanyaan penelitian 1 sampai 6 ini namanya pertanyaan penelitian. Ya. Ya, jadi intisari masalahnya, masalah real di lapangan apa, diperkuat adanya riset gap, kemudian statement pokok permasalahannya apa. Setelah itu, berdasarkan pokok permasalahan, maka dirumuskan pertanyaan penelitian. Begitu. Terus lanjut, Mas Joko. Ya. Ya. Oh ya, tidak boleh untuk mengetahui, nggak boleh. Ya, ya, untuk menganalisis. Ya, ya. Ada yang menggunakan istilah untuk menguji loh. Kita tujuannya nggak menguji. Ya, lebih pada menganalisis gitu ya. Kalau menganalisis itu pasti menguji. Kalau sudah menganalisis pasti mengetahui kan gitu. Jadi tingkatannya lebih tinggi gitu. Oke, lanjut Mas Joko. Oke. Hanya di latar belakang tadi apa latar belakangnya harus ada fenomena. Data di lapangan yang menggambarkan ada masalah sehingga perlu diteliti. Kemudian harus ada riset gap. Nah, ya, nah itu didukung data, didukung dengan data. Ya. Itu Mas Joko. Ya. Saya kira cukup ya. Cukup, saya kira jelas, aman. Sudah tahu mana yang akan diperbaiki. Monggo berikutnya ada yang mau share progresnya. Izin Pak In. Oke, Mbak Tita silahkan. Berikut Pak In untuk bab 1 Ya. latar belakang nyambung yang kemarin masih Pak In.
Coba diceritakan intinya, Mbak Tita. Intinya dalam pelaksanaan proses bisnis konstruksi itu hampir 80% proses pengadaan barang dan jasa itu kita melibatkan vendor atau subkontraktor. Ini dengan tujuan kenapa vendor dan subkontraktor yang telah menjadi mitra kerja perlunya bentuk sistem organisasi sebagai manajemen strategik untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa tersebut agar pelaksanaan barang dan jasa dapat terlaksana secara tepat sasaran, waktu, mutu, biaya, dan dapat diterima konsumen atau pemilik proyek. Sistem organisasi dalam yaitu kita membutuhkan supply chain management yang merupakan serangkaian tahapan untuk menjalankan siklus produk di mana prosesnya meliputi penyediaan, produksi hingga pendistribusian. Dalam pelaksanaan supply chain ini kita tuh membutuhkan suatu sistem yaitu program yang kita kenal dengan nama e-procurement. Dengan tujuan apabila satu sistem rangkaian supply chain dan melalui e-procurement ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian tentang supply chain management untuk menguji seberapa besar pengaruh e-procurement, hubungan kemitraan, dan integrasi rantai pasok pada keefektifan supply chain management terhadap kinerja perusahaan jasa konstruksi studi kasus pada PT Adi Persada Gedung. Oke, saya komentari ya. Besok Pak, jangan ada judul di sini. Oh gitu Pak. Ya, jadi di sini dijelaskan, menegaskan bahwa mengapa penelitian mengenai tentang tema ini perlu dilakukan berdasarkan latar belakang, tapi bukan judul, tidak mengulangi judul. Ya, judul cukup di halaman depan, halaman judul. Ya. Oke, lanjut Mbak Tita. Ini besok hilang ini satu alinea ini. Iya Pak. Ya. Untuk rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang ini bagaimana pengaruh e-procurement, hubungan kemitraan, dan integrasi rantai pasok pada keefektifan supply chain management dalam proses pengadaan barang dan jasa konstruksi. Yang kedua, bagaimana pengaruh keefektifan supply chain management dalam proses pengadaan barang dan jasa konstruksi terhadap kinerja perusahaan. Oke, saya komentari langsung ini juga. ada koreksi. Ya, jadi rumusan masalah ini diawali dengan ringkasan masalah realnya. Jadi ringkasan masalah real di sini diceritakan. Ya, jadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apa? Ada apa secara real di lapangan? Diindikasikan oleh apa masalahnya? Dan didukung oleh adanya riset gap mengenai pengaruh e-procurement terhadap supply chain management, mengenai pengaruh hubungan kemitraan. Nah, riset gap-nya tadi di latar belakang juga harus ada fenomena bisnis dan riset gap. Disajikan dalam bentuk tabel seperti saya contohkan tadi. Ya. Terus di rumusan masalah ini ditulis satu-satu. Misalnya bagaimana pengaruh e-procurement terhadap keefektifan supply chain management. Bagaimana pengaruh hubungan kemitraan terhadap keefektifan supply chain management. Bagaimana pengaruh integrasi rantai pasok terhadap, jadi begitu. Oh, satu-satu. Itu nanti kan kalau terkait rumusan kita ngambil dari penelitian sebelumnya atau berdasarkan yang dialamin permasalahan di lingkungan kerja kita atau gimana gitu Pak? Ininya. Oh ya, dari yang permasalahan kita. Pokok masalahnya, fenomenanya. Fenomenanya berdasarkan permasalahan real yang terjadi di tempat Mbak Tita melakukan penelitian. Ya. Berarti nanti tiap variabel gitu ya Pak ini ya untuk rumusan masalah. Iya, ya, terutama variabel dependent. Dependennya itu berarti di sini
kemarin tuh kinerja perusahaan dan ya, yang keefektifan supply chain management. untuk tujuan penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja e-procurement dalam hubungan kemitraan, integrasi rantai pasok pada proses supply chain management. Yang kedua, menganalisis bagaimana pengaruh kinerja supply chain management dalam pengadaan barang dan jasa guna peningkatan kinerja perusahaan. Nah, tujuannya besok ya ditulis satu-satu. Satu-satu juga per variabel. Ya, ya. Untuk manfaat penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik e-procurement dalam proses supply chain management dengan banyaknya mitra yang terlibat, menciptakan hubungan kemitraan yang terkoordinasi dan komunikasi lebih efektif, integrasi dan kinerja rantai pasok akan meningkat. 2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik e-procurement dalam supply chain management mendapatkan mitra yang unggul secara waktu, biaya, dan mutu sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. Ini masih kegunaan praktis dua-duanya. Yang kegunaan teoritis belum ada. Nanti dibedakan kegunaan teoritis apa, kegunaan praktisnya apa, gitu. Oke, Mbak Tita, ada yang ditanyakan? Cukup sih Pak En, nanti Cukup masih ya. yang coba diperbaiki Ya. lagi nanti Diperbaiki dan kalau sudah diperbaiki lanjut ke bab 2. Sambil lanjut ke bab 2 gitu. Siap, makasih banyak Pak In. Ya. Ada lagi satu lagi kalau ada yang mau menyampaikan progres. Kalau belum, ya? Ya, izin menyampaikan, nanti minta Ya, arahannya. ya Mbak Nurjana, silakan. Sebentar Pak, Ya, pindah ke laptop dulu. silakan Mbak Nurjana. Ini saya judulnya ada perubahan Pak. Ya. Ini saya tulis di sini sementara biar bisa menghubungkan. Ya, nggak apa-apa. Strategi meningkatkan daya saing apotek kurnia sehat, pati di tengah persaingan dan pelarangan penjualan obat sirup. Jadi ini masalahnya kemarin ada informasi sirup berbahaya itu sangat mempengaruhi di ini Pak, di usaha apotek. Jadi beberapa apotek di Pati itu juga tutup sampai itu sampai yang kecil-kecil terutama ya, itu sampai tutup karena kalau mungkin apotek yang besar kan masih ada bisa menutup untuk untuk misalnya ada kerugian
masih bisa menutup. Tapi kalau yang kecil-kecil sangat terpengaruh di sini, Pak. Ini saya juga nanti mohon masukannya. Latar belakang ini saya masih teori dalam industri farmasi, ada apotek dan toko obat. Lalu tadi persaingan yang semakin banyaknya apotek, tapi juga kendala di sirup berbahaya kemarin, informasi sirup berbahaya kemarin, jadinya banyak apotek yang juga tutup gitu. Tapi kebetulan apotek Kurnia Sehat ini letaknya di dekat perkotaannya gitu, Pak. Jadinya apotek-apotek di situ kan apotek-apotek besar. Jadinya persaingannya tetap kuat gitu, Pak. Jadi di situ ini hanya teori-teori, tapi saya masih kesulitan di perumusan masalah, Pak. Ya. Ini saya baru menulis berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut. Berarti ingin melihat bagaimana apotek Kurnia Sehat dalam menetapkan strategi bisnis apotek agar mempunyai keunggulan dalam persaingan bisnis apotek. Termasuk juga saya belum menambahkan di sini terkait misalnya ada kendala seperti kemarin pelarangan penjualan suatu produk begitu, Pak. Itu mempengaruhi apotek-apotek, terutama apotek-apotek yang kecil. Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh apotek Kurnia Sehat dalam menghadapi persaingan yang semakin meningkat di tengah pelarangan penjualan obat sirup. Ini saya juga baru menulis seperti itu, Pak. Manfaat untuk manfaat teoritisnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya strategi pada bisnis retail. Manfaat praktisnya bagi penulis dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengimplementasikan strategi dalam menjalankan bisnis retail. Bagi perusahaannya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan masukan dalam menentukan strategi yang tepat pada bisnis apotek. Baik. Itu, Pak. Coba kembali ke judul tadi, coba. Ya, diperbesar dikit. 100%. Gimana ini, Pak? Bawah itu loh, bawah itu kan 90% itu. Pojok. Ya. Diklik sebelahnya. Diklik plus. Diklik plus, tanda plus itu. Tang, bantuannya, Tang. Ini laptopmu. Ya sudah gini aja. Maaf, Pak. Strategi meningkatkan daya saing apotek Kurnia Sehat Pati di tengah persaingan dan pelarangan penjualan obat sirup. Ini menarik ini, tapi kalau melihat setting ini, penelitiannya ini penelitian kualitatif. Ya, betul. Iya, Pak. Ya oke, ini saya kira topiknya menarik, bisa dilanjut. Nah, tapi dengan setting penelitian kualitatif. Jadi mau mengungkap strategi bersaing. Ini judulnya nanti mengungkap strategi bersaing. Strategi bersaing apotek. Nah, apotek di tengah persaingan dan pelarangan penjualan obat sirup, itu misalnya studi kasus apotek Kurnia Sehat Pati misalnya kan gitu. Iya, Pak. Terus gampang, nanti judulnya masih bisa berubah ini. Nah, fokusnya ya pada tadi sudah betul tema utamanya di rumusan masalah. Fokusnya pada dalam situasi seperti ini strateginya apa sih yang harus dilakukan, intinya begitu. Nah, nanti bisa di breakdown menjadi beberapa pertanyaan. Nah, gitu. Di perumusan masalahnya ya, Pak?
Ya, di rumusan masalah. Tapi intinya ini sudah betul. Menetapkan strategi bisnis apotek agar mempunyai keunggulan dalam persaingan bisnis apotek. Nah, menetapkan strategi mungkin membangun strategi bisnis. Nah, mungkin lebih menarik ya. Bagaimana membangun strategi bisnis apotek agar mempunyai keunggulan dalam persaingan, atau bagaimana membangun strategi bersaing, strategi bisnis ya, strategi bisnis apotek, nah, usaha agar mempunyai keunggulan dalam, nanti dirumuskan lah, tapi intinya ini oke, saya kira oke, nanti di breakdown menjadi beberapa step pertanyaan. Iya, Pak. Kan nggak tiba-tiba bagaimana menetapkan. Nah, tapi kan strateginya saat ini bagaimana, kemudian efektivitasnya apa, bagaimana, kendalanya apa, kemudian strateginya ke depan bagaimana, kan intinya begitu. Iya, Pak. Ya, supaya bisa tetap eksis, tapi tetap sama di latar belakang tadi, tetap perlu didukung oleh fenomena yang menggambarkan ada masalah maupun riset gap. Itu tetap ada, meskipun penelitian kualitatif sama. Di latar belakang itu harus menjelaskan, menjustifikasi bahwa penelitian ini penting. Penelitian ini perlu dilakukan, berangkat dari satu permasalahan gitu. Itu sih Mbak Nurjanah ya. Iya, Pak. Ya, ini Manfaat temanya menarik, bisa dilanjutkan. Iya, Pak. Ya. Untuk manfaatnya sudah. Manfaat itu tidak usah bagi penulis, bagi perusahaan, langsung manfaat teoritisnya apa? Kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, ini bisa. Manfaat praktisnya, terutama kan bagi perusahaan, dari perusahaan atau pengusaha apotek misalnya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, saya kira begitu. Bapak Ibu teman-teman, seperti saya sampaikan di awal, mohon maaf malam hari ini saya akhiri jam 7:30 karena saya ada pertemuan di kampus ini. Kita sambung minggu depan sambil teman-teman terus berprogres. Nanti di-share, kita diskusikan bersama. Saya melihat punya Mbak Tita sama Mbak Nurjanah ini layak untuk dilanjutkan ke tesis. Ya. Ya, yang lain kan saya belum sempat melihat hari ini. Tadi yang Mas Joko Rianto masih perlu diperbaiki. Mas Dimas tadi idenya oke, idenya, tapi belum dirumuskan juga. Gitu nggih, teman-teman, saya kira ini saya dokumentasi dulu sebelum kita akhiri. Yang belum dibuka kameranya, bisa dibuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya akhiri dulu, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam semuanya. Malam Pak Selamat malam. Terima kasih Pak Nyoto. Malam, terima kasih.